sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 105 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Saya percaya kita yang ada di rumah masing-masing, kita senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Kita terus berharap dikaruniakan Tuhan kesehatan yang baik dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali. Saya mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada pagi hari ini dengan suasana yang baru, hari yang baru yang Engkau ciptakan, memberikan kami juga semangat baru ya Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Namun kami selalu ingin dekat dengan Tuhan karena kami percaya ketika kasih setiamu menyertai kehidupan kami, maka apapun juga yang kami jalani dalam hidup ini, Engkau memberikan kekuatan di dalamnya. Dan kami percaya lewat firman-Mu juga, Engkau menyatakan pertolongan-Mu kepada kami, sehingga apa yang boleh kami dengar, boleh kami mengerti, dan juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah seru doa kami ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ke 13. Firman Tuhan menyatakan demikian saudara. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah lindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari antara mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidup sehari-hari. Saudara, tema dari renungan doa pagi online ini adalah belajar dari kesalahan. Saudara, ada sebuah cerita tentang dua orang pemuda. Pemuda ini adalah bersaudara kandung. Nah, yang satu saudara baru saja lulus cum laude dari sebuah sekolah hukum. Dan kemudian pada satu waktu ketika ia ditanya oleh temannya, "Kenapa sih kamu mau sekolah hukum?" Maka anak pemuda ini menjawab, "Ya, saya mau sekolah hukum karena saya bisa mencontoh dari orang tua saya, khususnya dari ayah saya." Lalu saudara-saudara, di tempat yang lain, saudara kandung yang lain pun pada satu saat ternyata dijebloskan ke dalam penjara. Nah, ketika di dalam penjara, sang sipir penjara itu bertanya kepada anak muda ini, "Kenapa kamu jadi seperti sekarang ini?" Dia pun menjawab bahwa apa yang bisa saya harapkan dari seorang pemabuk seperti ayah saya. Nah saudara, dari cerita ini kita bisa melihat dua saudara kandung dari ayah yang sama ternyata bisa memiliki perbedaan pandangan dan sikap hidup. Yang pertama, melihat ayahnya pemabuk, tapi ternyata dia memakai waktu dan kesempatannya untuk menjadi orang yang sukses di bidang hukum, lulus dengan cum laude. Namun sebaliknya, saudara kandung yang lain justru mencontoh ayahnya itu dan membuat bahwa apa yang dialaminya sekarang itu karena teladan atau contoh yang tidak baik dari ayahnya. Nah saudara, bicara tentang hal tersebut, maka apa penyebabnya? Penyebabnya tidak lain karena orang tidak belajar dari kesalahan. Seperti juga dalam pembacaan Alkitab pada pagi hari ini saudara, di mana di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang pertama, kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan bahwa jemaat Korintus jangan mencontoh dari pengalaman kehidupan orang-orang Israel dahulu yang ternyata mereka hidup jauh daripada Tuhan. Sangat tegas dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah saudara, kita bisa melihat bagaimana perilaku kehidupan orang-orang Israel pada perjanjian lama, yang hidup mereka itu terbiasa dengan percabulan, dan beberapa dari mereka juga seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti misalnya bersungut-sungut dan juga melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini tentu bukan hal yang baik untuk dicontoh dan diteladani. Itulah sebabnya kalau pada pagi hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bisa belajar bagaimana kita belajar dari kesalahan. Menurut saya saudara, kalau ada orang ingin belajar dari kesalahan, maka ada dua hal yang harus dimengerti, dipahami dalam hidupnya. Yang pertama adalah jangan biarkan beban rasa bersalah itu mengungkung diri kita. Saudara, kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sempurna.
yang baik. Sehingga kita merasa bahwa kalau kita ada sampai di titik ini karena karya Allah yang begitu baik kepada kita. Bahkan ketika kita juga dalam perjalanan hidup ini menjalani hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, ternyata Tuhan tidak menghukum kita dalam arti membinasakan kita. Kita bukanlah produk Allah yang gagal ketika kita bersalah. Kita tetap diberi kesempatan untuk boleh melihat bagaimana kita punya kesempatan untuk memperbaikinya. Nah, jangan sampai saudara seperti ada suatu hasil penelitian, dan hasil penelitiannya ini dari universitas di Amerika yang mengatakan bahwa rata-rata setiap orang seringkali menghabiskan waktu lebih dari 2 jam hanya untuk merasakan kegagalan di dalam rasa bersalah mereka. Bayangkan saudara, kalau 2 jam dalam sehari mereka merasa bersalah dan kejadian itu terus berulang-ulang, bukankah ini menjadi sesuatu yang menyadarkan kepada kita bahwa sesungguhnya waktu itu terbuang dengan percuma. Katakanlah saudara, memang dalam kehidupan kita ada kalanya memang kita tidak sekuat ya untuk berjuang melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dan kita mungkin terjatuh di dalamnya. Tetapi saudara, apakah itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya menghukum kita, lalu kita menghukum diri kita sendiri, menjadikan diri kita semakin sakit dari yang sudah sakit karena rasa bersalah yang kita miliki. Di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah saudara, kita tidak layak untuk menghukum diri kita sendiri sedemikian rupa, sebab kita tahu bahwa Allah lah sang pemilik hidup kita dan Dia adalah Allah yang setia. Ada jalan keluar yang disediakan Allah untuk memulihkan kehidupan kita ketika kita mau untuk melakukannya. Berbuat salah memang adalah suatu peristiwa dalam kehidupan kita, namun bukan keseluruhan dari hidup kita itu. Saya memang salah. Betul, iya saya salah pada waktu itu. Tapi bukan seluruh kehidupan kita itu adalah sebuah kesalahan sehingga kita tidak mau bangkit dari kesalahan yang kita alami. Biarkan kesalahan yang pernah kita perbuat saudara justru mengajarkan kepada kita sesuatu yang bermakna di masa depan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita bisa belajar juga dari kesalahan orang lain. Saudara-saudara, pada dasarnya setiap orang sebenarnya tidak suka berbuat salah. Kita ingin sesuatu hal yang kita lakukan itu adalah benar. Karena kita tahu, karena berbuat salah itu pasti konsekuensinya sangat tidak enak begitu ya. Jadi orang mencoba untuk melakukan yang benar. Nah saudara, ada satu cara yang sangat efektif sebenarnya supaya kita bisa meminimalkan kemungkinan-kemungkinan dalam mengambil tindakan yang salah. Apa itu? Yaitu dengan belajar dari kesalahan orang lain. Kita tidak punya waktu untuk melewati kesalahan demi kesalahan. Apalagi saudara, kesalahan yang sama. Kemudian kita berproses untuk menemukan dan mengambil maknanya. Dengan kata lain, kalau kita bisa belajar juga dari kesalahan orang lain, itu artinya apa saudara? Itu artinya kita benar-benar menghemat waktu yang kita miliki untuk bisa melanjutkan proses kita menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Bayangkan jika kita mau dengan rendah hati, kita mau belajar dari kesalahan kita dan juga
belajar dari kesalahan orang lain untuk tidak mengulanginya, betapa sebenarnya kita menjadi orang yang kuat, ya, orang yang tangguh dalam menatap masa depan yang penuh harapan dengan berkat yang memang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, karena itu menarik, ada satu ungkapan yang dikatakan oleh John L. Mason yang mengatakan begini, saudara. Kunci untuk lepas dari ganjalan kesalahan dan kegagalan masa lalu adalah mengambil maknanya dan melupakan detail peristiwanya. Nah, karena itu saudara, apabila kalau pada saat ini saudara atau saya melakukan kesalahan atau kegagalan, jangan putus asa. Justru inilah kesempatan belajar dari kesalahan diri sendiri, dari kesalahan orang lain, untuk merengkuh kehidupan yang lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita menyatukan diri di dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami agar kami tidak membiarkan rasa bersalah, kegagalan hidup, dan keadaan yang mengecewakan menguasai hidup kami. Tuhan, kami sadar bahwa semuanya itu akan semakin menjauhkan kami daripadamu. Namun sebaliknya, ajar kami untuk menerima segala kelemahan dan keterbatasan diri kami dan menyerahkannya hanya di dalam kasih Kristus yang senantiasa memulihkan kehidupan kami dan mendorong kami untuk terus berusaha melakukan hal yang lebih baik di masa mendatang. Kami juga berdoa Tuhan saat ini agar ibadah baik yang dilaksanakan secara virtual ataupun hybrid dapat memberikan pertumbuhan yang nyata bagi kehidupan spiritualitas kami. Walau ada keterbatasan, tetapi berikanlah kami kesetiaan dalam beribadah, sebab kami menyadari ibadah adalah bentuk rasa syukur atas segala anugerah dan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi umat Tuhan yang saat ini melaksanakan masa prapaskah atau masa pertobatan. Kiranya kami mampu memaknainya sebagai dorongan untuk terus memperbaharui diri dalam hubungan kami dengan Tuhan dan juga sesama kami. Jadikan kami Tuhan, umat yang senantiasa mau mengolah emosi dan pikiran kami, agar kami memiliki kejernihan hati dan pikiran yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim pelawat dan para medis di Poliklinik GKI Surya Utama, kiranya dapat menjadi perwujudan kehadiran gereja bagi anggota jemaat dan masyarakat sekitar gereja. Kami berdoa Tuhan, berikanlah para pelayan-pelayan-Mu ini hati yang bersukacita dalam melayani dan kesehatan yang baik dalam menjalankan kehidupan mereka. Kami juga bersyukur untuk situasi dan kondisi di Indonesia yang penularan COVID-nya sudah melandai. Namun kiranya pemerintah daerah tidak lengah dalam mendisiplinkan masyarakat sehingga hal yang baik ini dapat semakin lebih baik lagi di masa mendatang dan akhirnya kami dapat hidup dengan normal. Kami juga berdoa bagi perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Engkau tahu Tuhan, begitu banyak korban manusia akibat perang dan kerugian harta benda yang luar biasa, terutama di Ukraina. Kami mohon belas kasih-Mu agar peperangan ini dapat diselesaikan dengan damai. Kedua belah pihak dari para pemimpin dapat terus mengupayakan jalan keluar yang baik, sehingga mereka benar-benar dapat menghentikan perang. Tuhan, inilah seluruh doa-doa kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan